Mohon izin Pak Menko, Ya. di ruang press room Istana Presiden, teman-teman media menunggu hasil rapat terbatas yang tadi. Barangkali mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Bapak. Baik, terima kasih. Bapak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri Pertanian ikut mendampingi dalam press release ini. Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa tadi sudah dilaporkan di dalam rapat terbatas bahwa beberapa komoditas relatif harganya ataupun terjadi kenaikan maupun penurunan. Jadi kalau kita lihat harga beras relatif tetap, yaitu sekitar 11.750 untuk beras medium. Beras premiumnya adalah 12.700. Gula pasir memang belum turun seperti yang diharapkan. Di pasar tradisional masih sekitar 17.650 dan di pasar modern masih sekitar 12.500. Kemudian terkait dengan daging sapi masih sekitar 118.000. Kemudian cabai rawit 32.600, cabai merah 27.850, bawang merah masih di 51.950 walaupun stok relatif cukup. Kemudian bawang putih 37.100 dengan stok juga ada sekitar 129.000. Kemudian minyak goreng di 12.000, minyak goreng kemasan 14.750. Kemudian daging ayam 31.000 dan telur ras sekitar 24.000. Kalau kita lihat baik itu dari beras, bawang merah, bawang putih maupun daging ayam stoknya relatif baik. Terkait dengan bulan April dari laporan bahwa inflasi pangan terjadi malah deflasi sebesar 0,13. Nah, itu menunjukkan bahwa permintaannya menurun. Dan secara month to month, memang di bulan April ini dibandingkan tahun lalu juga lebih rendah. Dan kemudian kami juga tadi disampaikan bahwa stok bulog per bulan April ini relatif aman dengan jumlah barang yang dipegang. Tentu bulan Mei ini adalah bulan untuk panen, artinya masih dalam masa panen, dan Bulog memiliki jumlah sebesar di atas 1,3 juta ton stok atau 1.382.357 per 31 April. Sehingga tentunya diharapkan stok pangan ini masih relatif aman. Kemudian yang kedua juga dilaporkan terkait dengan rencana pengembangan wilayah yang baru ataupun pencetakan sawah baru. Dari hasil rapat itu potensi yang dikembangkan memang bisa di atas 255.000 di lahan hamparan di Kalimantan Tengah. Namun sedang dilakukan study ataupun studi dalam waktu 3 minggu ini dengan luas potensi sebesar 164.598, di mana dari jumlah tersebut lahan yang sudah memiliki jaringan irigasi adalah 85.456 hektar dan ada 57.195 hektar yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh Transmigran dan keluarganya, dan ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142. Nah, potensi keseluruhan ini akan dipelajari dalam 3 minggu ke depan, di mana akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis, kemudian review inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut. Nah, tentu ini yang akan menjadi
kajian tim dalam 3 minggu ke depan. Selanjutnya silakan Pak Menteri Pertanian untuk menambahkan. Suaranya belum keluar Pak Mentan. Pak Menko yang kami hormati, Ya. terima kasih. Saya kira apa yang telah disampaikan Pak Menko, kami sudah ingin mengatakan bahwa sudah seperti itulah yang menjadi perencanaan secara terpadu lintas kementerian di bawah Pak Menko, dan Kementerian Pertanian sudah siap untuk melakukan penanganan khususnya pada lahan pengembangan di rawan gambut yang ada. Dan khusus untuk rawan gambut itu memang kami akan selalu berfokus pada 164.000 hektar dulu untuk tahap pertama yang memang existing sudah bisa kita lakukan intervensi dalam waktu atau agenda cepatnya itu bisa sampai situ. Sambil menunggu pematangan lahan yang seperti direncanakan oleh Pak Menko atas perintah Bapak Presiden untuk di atas sampai 250 sampai 300.000 hektar. Tetapi kita dalam tahap pertama untuk 2020 ini izin Pak Menko kalau mungkin memang kita berkonsentrasi di 164 karena tentu penanganan di lahan rawa adalah penanganan yang extra power itu maksudnya tidak seperti lahan sawah di Jawa, lahan sawah di dataran rendah atau di gunung. Dia membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Yang kedua, pengembangan itu memang harus tersentuh dengan kepemilikan dan ketersediaan petani dalam lahan-lahan ekstensifikasi yang harus dikembangkan. Jadi selain menggunakan mekanisasi yang full system, tentu saja petani-petani itu harus dipersiapkan juga di sana. Dan kalau jumlah ratusan ribu begitu tidak mudah. 1 hektar itu dibutuhkan minimal sekali 2-3 orang. Kalau 100.000 berarti 300.000 orang harus dimukimkan di sana. Belajar dari kegagalan yang lalu adalah kita kurang petani di situ sehingga setelah selesai serbuan tanam kemudian satu musim ditinggalkan lagi petani dan kemudian lahan itu tertinggal lagi seperti itu. Kami berharap di bawah koordinasi Pak Menko ini kita mempersiapkan yang lebih matang dari hal tersebut terutama dari petani terutama dengan koordinasi pemerintah daerah dan transmigrasi yang ada. Itu berkait dengan kesiapan. Oleh karena itu Kementerian Pertanian akan siap menangani dan sudah siap untuk turun. Izin Pak Menko kalau mungkin sekalian besok kami ke lapangan dulu Pak, ke Kalimantan Tengah udah janjian Pak Gubernurnya. Saya lihat dulu lapangan supaya saya yakin memberi input seperti apa penanganan yang lebih jauh. Yang kedua, penanganan 11 bahan pokok pangan dasar di bawah koordinasi kami dalam neraca nasional kita aman Pak, sampai Juli ini aman. Memang kontraksi ada beberapa, khususnya menyangkut bawang merah sekarang. Dan bawang merah secara stok nasional sebenarnya siap di beberapa sentra-sentra yang ada, terkendala pada distribusinya karena khususnya pada pengangkutan lokal darat. Dari satu misalnya contohnya dari Brebes atau dari tempat lain dari Nrekang, kegiatan transportasi darat ke pelabuhan itu ada gangguan, katakan tidak normatif. Sopir yang dari satu daerah merah misalnya COVID, kalau dia kembali dia harus diisolasi dan lain-lain segala macam sehingga pergerakannya tidak secepat yang ada. Oleh karena itu, ini penanganan ini dan saya kira instruksi Bapak Presiden agar kami bisa menggunakan bersama Menteri Perdagangan tentu dan lain-lain yang diperintah oleh Pak Menko, pesawat-pesawat TNI untuk kita bisa pakai adalah bagian-bagian yang ada. Tidak banyak lagi Pak Menko yang saya kira menjadi defisit pada neraca yang ada, karena gula juga sebenarnya tinggal pematangan
distribusinya yang harus lebih kuat atau stok lokalnya yang harus kita penuhi. Dan seperti itu kami sudah yakin bahwa kalau dilihat dari neraca yang kami miliki, stok yang sudah kita antisipasi pada daerah-daerah sentra, khususnya yang komoditas yang rawan seperti bawang dan daging, saya kira ini tinggal pematangan pelaksanaan di lokasinya, dan kami sudah siap untuk masuk minimal pada akhir Lebaran, akhir puasa dan masuki Idul Fitri ini. Persiapan-persiapan yang kita akan lakukan koreksi-koreksi yang lebih baik. Saya kira itu tambahan Pak Menko. Terima kasih Pak. Mohon petunjuk. Terima kasih Pak Menteri Pertanian. Demikian Pak, kami kembalikan. Terima kasih penjelasannya Pak Menko, Pak Menteri. Mohon izin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media yang akan disampaikan. Silakan. Selamat siang Pak Erlangga dan juga saya Marshalina Gita Pak, dari Metro TV, mau mewakili teman-teman Istana untuk ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi kan juga disampaikan bahwa harga gula ini masih mahal ya Pak. Mungkin sebelumnya juga Pak Mentan sudah menyatakan ditargetkan harga gula ini berada pada angka 12.500. Namun nyatanya sampai sekarang harga gula masih tinggi, ada di angka 17.000. Nah, ini sebenarnya kendalanya apa hingga harganya ini masih mahal sedangkan dinyatakan bahwa sudah ada stok gula. Kemudian bagaimana terkait dengan realisasi dari impor gula itu sendiri, tak hanya gula namun juga terkait dengan realisasi impor bawang putih ini bagaimana Pak Erlangga dan juga Pak Mentan. Tadi juga Pak Presiden sempat menyoroti harga bawang merah yang masih tinggi. Apakah kemudian ini juga akan ada dilakukan impor bawang merah untuk menurunkan harga? Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana dengan harga daging nih Pak jelang Lebaran, karena sampai sekarang harga daging juga masih tinggi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi Presiden Joko Widodo sempat mencurigai bahwa ada oknum yang memainkan harga. Nah, ini apakah sudah ditemukan Pak memang ada oknum yang memainkan harga? Dan jika memang ternyata ada oknum yang benar memainkan harga ini, apa tindakan tegas dari pemerintah jika memang ada oknum yang memainkan harga? Nah, ini khusus untuk Pak Erlangga Pak, ini cukup menyimpang ya Pak dari bahan-bahan pokok. Ini terkait dengan BPJS Pak Erlangga, ini pemerintah akan menaikkan lagi iuran BPJS per Juli berdasarkan dari Perpres 64 tahun 2020. Ini kenapa kemudian menaikkan kembali ini Pak iuran BPJS, karena juga mendapatkan kritikan kenapa harus menaikkan di tengah ekonomi masyarakat lagi sulit di krisis pandemi COVID-19 yang sekarang ini Pak. Kemudian apakah jika ada kenaikan dari BPJS ini, apakah kemudian BPJS Kesehatan ini masih perlu mendapatkan suntikan dari pemerintah lagi jika ternyata iuran ini sudah naik? Kira-kira itu saja Pak Erlangga dan juga Pak Mentan, pertanyaan dari teman-teman Istana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang terkait dengan harga gula, memang ada beberapa import yang jadwalnya tertunda karena beberapa daerah di negara lain melakukan pembatasan akibat lockdown. Tentu ini kemarin ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi kepada pasar. Dan tentunya diharapkan dengan adanya pengalihan ini harga bisa ditekan ke bawah. Memang itu yang menjadi salah satu persoalan terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan bawang putih, rencana importnya berdasarkan data yang ada, ini sudah masuk di lapangan, artinya sudah masuk. Kemudian tentunya kita berharap bahwa dengan adanya stok, harga bisa lebih terkendali. Di bulan April ini ada 81.000 yang masuk, sedangkan di bulan Mei ini diperkirakan sebesar 129.000 stok yang ada.
sedangkan itu yang tadi saya sebut adalah stok, sedangkan rencana importnya kemarin di bulan April 94.000, di bulan Mei adalah 78.000. Nah, kemudian terkait dengan bawang merah, tidak ada rencana untuk import karena sebetulnya ada daerah yang berproduksi besar. Kita ketahui bersama bahwa harga bawang merah untuk di Jawa rata-rata 49.000, 47.000, dan 45.000. Tetapi memang kalau kita lihat di Jayapura masih ada yang 64.000, kemudian di Banda Aceh masih 65.000, di Sulawesi Tenggara sekitar 53.750. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian tadi, ini masalah distribusi yang sedang akan perlu didorong. Kalau terkait dengan harga daging sapi relatif sama. Harga daging sapi itu seperti penggaris, jadi tidak ada fluktuasi naik atau turun. Nah, ini harganya sekitar 118.100. Kemudian yang terkait dengan hal yang lain, apabila ada yang memanfaatkan situasi, nah Satgas Pangan sudah ditugasi untuk memonitor, sehingga setiap saat harga Satgas Pangan bisa memonitor, seperti salah satu daripada pelelangan gula pun dimonitor oleh Satgas Pangan. Kemudian yang terkait dengan BPJS, ya sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan, untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu selalu ada dua, satu ada kelompok masyarakat yang disubsidi, dan ada yang membayar iuran atau dipotong untuk iuran, tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS dirasakan tetap diperlukan subsidi pemerintah. Pak Mentan, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Bawang merah memang itu peak panennya nanti Juni, peak panennya Juni, karena kemarin ada pergeseran katakanlah hujan yang dan lain-lain. Tetapi untuk Mei, bulan Mei kita punya stok 78.700, itu neraca nasional kita. Oleh karena memang bulan Mei ini distribusinya yang harus kita memang bagi dengan tepat gitu. Jadi kami siap Pak, ini hari juga kami kerja Pak Menko untuk mempersiapkan melihat di mana titik-titik yang harus didistribusi. Tadi udah ada penegasan Bapak Presiden untuk kami gunakan fasilitas TNI untuk bisa melakukan ini, menerobos. Sekali lagi kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh distribusi yang tidak normatif. Tetapi pengalaman kami kalau sudah diserang ke satu daerah, wilayah, maka langsung stabilitasnya bisa kita capai. Terima kasih Pak. Sekedar tambahnya. Terima kasih. Mbak, dikembalikan. Ya Mbak. Baik Pak Menko, sudah cukup. Ya. Terima kasih Pak Menko atas penjelasannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.